Siapayong Mangalongi, mati. Ayah, keren banget. Mulai hari ini, aku akan membawamu pergi dari perbatasan ini, jauh dari kehidupan penuh pertarungan. Baik, dengar kata ayah. Kau sebagai dewa, naga penjaga, yang mendapat perintah kaisar terdahulu untuk menjaga perbatasan. Perani Melawan Taida. Aku berjanji pada orang tua itu menjaga perbatasan selama 10 tahun. Sekarang waktunya sudah habis. Aku mau pergi ya pergi. Cuma dengan kemampuanmu, tak bisa menghentikanku. Oh ya? Tapi satu orang susah melawan banyak orang. Dalam situasi sekarang ini, mau pergi, mustahil bisa selamat. Nanti, aku akan jadi ketua paviliun naga penjaga. Serang! Ayah, hajar semua. Gempa bumi. Ayah, kita mau kemana selanjutnya? Ke Negerihua, untuk menghadiri pernikahan bibimu. Sudah 10 tahun sejak aku meninggalkan rumah untuk bertugas di perbatasan. Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Entah bagaimana keadaannya sekarang. Ayah, jangan sedih. Kalau bibi bertemu ayah, pasti dia sangat senang. Ayo pergi. Ini adalah perintah Perdana Menteri. Harus sangat berhati-hati, kalau tidak, nyawa kita melayang. SST. Tunggu. Ayah, di bawah ada orang. Maka kita harus menolong yang lemah. Membantu yang teraniaya. Bocah kecil dari mana ini? Kamu pulang dulu untuk melapor. Di sini, serahkan padaku. Mau pergi? Begitu gugup. Tampaknya di dalam jerami ini memang ada yang aneh. Ayah, serahkan pada Xiaoqi. Naik kuda, naik kuda. Bocah sialan, turun. Kami diperintahkan untuk mengirimkan secara rahasia barang suci yang dibutuhkan kaisar saat ini. Jika tertunda karena kalian, hukumannya adalah mati. Kaisar, di dunia ini, siapa yang berani menyentuhku? Xiaoqi, selamatkan orang itu. Ayah! Tidak ada apa-apa? Tidak mungkin, ayah. Kuping tajam Xiaoqi tidak pernah salah. Bukankah ini yang dulu kuberikan kepada kaisar terdahulu? Peluru sinyal untuk mengumpulkan pasukan? Rakyat Yelata Kecil, berani beraninya menggakaukan rencana Perdana Menteri. Cari mati. Berhenti. Paman-paman Xiaoqi traktir permen. Boleh tidak jangan ganggu Xiaoqi? Boleh? Siapa tidak bisa diganggu, malah ganggu wanita. Bagaimana ayah? Xiaoqi hebat kan? Apa yang baru saja terjadi? Ini ilmu bela diri apa? Cepat lari, cepat lari.
Zen akan menghancurkan orang-orang ini. Sampai berpengkeping. Kamu bilang apa? Terlalu bersemangat. Lupa Zen sedang menyamar. Maksudku, benar-benar akan menghancurkan orang-orang ini. Sampai berpengkeping. Di siang bolong begini, berani-beraninya menculik. Gadis Kessel. Terima kasih kalian berdua telah menyelamatkanku. Bolehkah meninggalkan nama? Namaku Yi Xiaoyao. Ini putriku, Xiao Qi. Paman, boleh tahu nama Anda? Nama keluarga Zhao. Panggil saja aku Paman Zhao. Aku, Zhao, pasti membalas budi. Selama yang kalian inginkan, aku bisa memberikan apa saja. Paman, menyelamatkan nyawa lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. Kami tidak punya keinginan apa-apa. Kakek Zhao, benar-benar bisa minta apa saja. Tentu saja. Xiao Qi. Ayah ajarkan apa? Membantu orang itu menyenangkan. Tidak perlu un ballon. Xiaoqi ingin seorang ibu. Maaf ya, Paman. Anak kecil bicara sembarangan. Xiao Qi, jangan nakal. Kita masih harus pergi menghadiri pesta pernikahan bibimu. Ibu Xiaoqi. Tidak baik untuk Xiaoqi. Kakek Zhao, ibu Xiaoqi meninggal saat melahirkan Xiaoqi. Pergi ke surga. Ayah merawat Xiaoqi sendirian sangat susah. Xiaoqi kasihan pada ayah, jadi ingin mencari seorang ibu untuk merawat ayah. Ayah sudah cukup punya Xiao Qi. Orang ini tampangnya baik, perilakunya lurus. Jika dia bisa dipasangkan dengan Wan Er, Zen juga bisa pergi dengan tenang. Begini saja, Young Master Yi. Saya akan memberimu seorang istri. Bagus, bagus, bagus. Jual tang hulu. Jual bintang hulu. Enak, Xiaoqi paling suka makan bintang hulu. Saya adalah putri dari kerajaan Hua. Malah di sini mengadakan sayembara untuk mencari jodoh. Kelihatannya cukup cantik ya? Isinya cuma orang-orang yang tidak berkualitas. Apa yang dipikirkan ayah? Bagaimana kalau kita cari bibi dulu? Nggak mau. Ayah, lihat cepat. Itu yang dikatakan kakek Zhao. Sayembara untuk mencari jodoh. Kakak peri yang cantik sekali. Wah, cantik sekali. Kelihatannya cukup cantik. Pertandingan dilanjutkan. Siapa yang mau menantang? Ayah, aku mau dia jadi ibuku. Lin Bao dari Pavilion Naga Kerajaan, siap menantang. Kalau Ani Sambara untuck mencari jodoh, mengapa Nona tidak menunjukkan wajah aslimu? Jangan-jangan wajahmu penuh bisu. Wajahmu jelek? Ayah, ibu dalam bahaya. Waktunya pahlawan menyelamatkan si cantik. Xiao Qi, bibi masih menunggu kita. Kau tahu siapa saya? Siapapun orangnya yang ingin melihat sang putri ini. Wajah asli nona ini harus mengikuti aturan sayembara untuk mencari jodoh. Kalau tidak, pergi. Saya akan menghabisi kamu sekarang. Siapa? Siapa yang menyergap saya? Saya nenek kecilmu. Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Bagus, 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 bagus. Kakak peri ini saya jamin. Bocah kecil, tubuhmu kecil, tapi mulutmu besar sekali. Kakak peri jangan takut, Xiaoqi akan melindungimu. Bocah perempuan brengsek. Hari, Ani saya akan menggantikan ayahmu, memberimu pelajaran yang baik. Ayah, Xiaoqi minta izin untuk bertindak. Diizinkan.
Kalian ini sebenarnya siapa? Saya dari Pavilion Naga Kerajaan. Orang dari pendeta besar Kinglong. Berani menghina saya. Berarti menghina Pavilion Naga Kerajaan. Kamu tidak mau hidup lagi? Bahkan jika Kinglong ada di sini, dia juga harus berlutut dan bersujud memohon ampun pada kami. Kurang ajar. Sungguh kurang ajar. Terima kasih atas bantuan kalian hari ini. Tapi orang seperti dia, bukanlah orang yang bisa kita berdua hadapi. Bahkan kaisar yang berkuasa sekarang pun harus memberinya sedikit muka. Kalian berdua, cepat-cepat pergi dari sini. Karena ini sayembara cari jodoh Kak Peri, biar ayahku tunjukkan kemampuannya. Pinjam tusuk rambutmu. Ayah akhirnya sadar juga. Kinglong. Begitukah caramu mengajar bawahanku bertindak? Berdosa. Berani-beraninya menyebut nama imam besar secara langsung. Xiao Kui. Itu adalah kuali perunggu seberat 10.000 ton. Siapa yang berani mengusik orang dari aula naga kerajaan? Imam besar Aula Naga Kerayan Yang Membunu tanpa berkedip. Lari, lari. Nagaye. Saint-Gumanche Sankan. Kamu adalah... Imam besar Aula Naga Kerajaan. Sampai begitu takut pada orang ini? Siapa sebenarnya dia? Xiao Kui. Xiaoqi mau makan tanghulu. Ibu temani Xiaoqi beli tanghulu boleh. Ayo, ayo. Dewa Naga, hamba yang salah mendidik anak buah. Luka dari waktu itu butuh 7 hari untuk sembuh, baru bisa turun dari tempat tidur. Bangunlah. Terima kasih Dewa, Naga telah mengampuni nyawa hamba. Tuan Dewa Naga, sebagai permintaan maaf. Semua anak buah hamba ini, mulai sekarang sepenuhnya Tuan yang perintahkan. Tidak perlu. Karena sudah pensiun, maka harus hidup biasa saja. Jika kau masih berani membuat masalah, bawalah kepalamu untuk menemuiku. Pergi. Baik. Terima kasih Tuan tidak membunuh hamba. Ibu, lihat situasinya. Pemenang sayembara cari jodoh kali ini pasti ayahku. Ibu, perkenalkan. Ini ayahku, Ye Xiaoyao. Ayah, ini ibuku. Xiaoqi, jangan nakal. Xiaoqi tidak nakal. Kak Peri ini adalah ibu Xiaoqi. Xiaoyao. Kakak. Bolehkah aku memanggil Tuan seperti ini? Tentu saja boleh. Barson. Terima kasih, Tuan. Bolehkah aku tahu? Siapakah Tuan sebenarnya? Tidak punya ayah ibu. Hidup bersama Xiaoqi saling bergantung. Anak ini sangat menggemaskan. Aku sangat menyukainya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menikah suatu hari nanti? Menikah? Pernikahan. Betul. Sifat Tuan sangat baik. Benar-benar pria yang baik. Aku adalah putri mahkota kerajaan ini, Zhao Warner. Putri mahkota. Jangan terlalu kaku. Menikah denganmu, hanya untuk memenuhi keinginan ayahku, sang kaisar. Jika Tuan menikah denganku, aku bisa jamin, kau dan Sirci di negara Huaku hidup berkecukupan. Terima kasih atas kebaikan putri. Tapi. Aku masih harus membawa Xiaoqi mencari bibinya. Takinjin Terliba, Persolision Keluarga Kerajaan. Aigreko. Xiao Kui. Gak mau, Xiaoqi ingin hidup bersama ibu. Jika Tuan Ye menikah denganku, aku berani jamin. Xiaoqi pasti akan menjadi putri yang paling disayang di negara Hua. Lupakan saja. Aku ini tangan kosong, juga tidak membawa mas kawin apapun. Mas kawin ayah. Bukannya ayah sudah memberikannya pada ibu sejak dulu? Ayah juga, ya ampun. Sampai tidak hadir di acara penting kakak seperti ini. Han Shuang, paman adalah penguasa negara, tentu mengutamakan rakyatnya. Percaya adik sepupu, tidak akan mempermasalahkannya. Benar kan? Upacara selesai. Antar ke kamar pengantin. Kamar pengantin, kamar pengantin.
Ayah, tenang saja. Bukannya Bibi baru akan menikah beberapa hari lagi? Masih ada waktu. Gawat, ayah. Ibu dalam bahaya. Geledah seluruh kota untuk mencari istriku. Perdana Menteri, Putri sudah bangun. Selamat pengantin baru, Putri Mahkota. Cao Guosheng, kau benar-benar berani. Lepaskan aku. Putri, hamba menasihati Putri untuk tidak membuang-buang waktu lagi. Meskipun berhasil melepaskan diri, kau tetap tidak akan bisa lolos dari genggaman 4 jagoan ini. Baik-baik saja, itu akan menguntungkan kita berdua. Cao Guosheng, aku adalah putri mahkota kerajaan ini. Jika kau berani menyentuh satu helai rambutku, itu adalah kejahatan yang pantas dihukum 9 marga. Ayahanda Kaisar tidak akan membiarkanmu. Putri, sekarang di istana, siapa yang tidak tahu? Situasi Guanlan itu sakit parah. Umurnya tidak akan lama lagi. Kerajaan Hua ini cepat atau lambat akan menjadi milik Pangeran Hou. Asalkan kau bersedia membantu Pangeran Hou, hamba berjanji akan menjamin keselamatanmu. Bagaimana? CIH, mimpi. Ayahanda telah bekerja keras demi kerajaan Hua. Zhao Zheng, si pemalas yang tidak berguna ini, berani bermimpi menjadi penguasa negara? Mustahil. Ternyata Putri masih begitu keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan hamba tua ini. Antarkan Putri Mahkota ke akhir hayatnya. Lepaskan ibuku. Siapa yang melukai ibuku Xiaoqi tidak akan mengampuni. Putri, ini siapa? Xiaoqi, kenapa kau datang ke sini? Cepat pergi. Mereka cuma sampah. Ibu, jangan takut. Xiaoqi bisa mengatasi mereka dalam sekejap. Mulutmu besar sekali. Kalau kau tidak segera pergi, paman-paman ini akan mencincangmu menjadi 8 potong. Aura pembunuhan sudah meluap dalam hati Xiaoqi. Lepaskan ibuku. Kalau tidak, amarah Xiaoqi tidak akan bisa kalian tanggung. Kalian urus ini. Xiaoqi. Serang. Xiaoqi. Bodoh, bahkan seorang anak kecil pun tidak bisa ditangani. Jika gagal lagi, aku akan membunuh kalian. Serang, kalian berdua. Pasukan, dengarkan perintah. Xiaoqi. Tangkap dia. Terima ini. Xiaoqi, kamu tidak apa? Ibu jangan takut. Belum ada orang yang bisa melukai Xiaoqi. Mereka bahkan belum lahir. Monster, katakan, kamu ini siapa sebenarnya? Dengarkan baik-baik. Nenek moyang ini bernama Xiaoqi. Konon kabarnya, di dalam istana naga, ada seorang anak setan perusuh. Kekuatannya tak terbatas. Jangan-jangan. Benar, akulah Ye Xiaoqi. Omong kosong. Dulu, Ye Xiaoqi hanya dengan sebuah dot sudah bisa menyerang dari Huaguo sampai ke perbatasan selatan, lalu dari perbatasan selatan sampai ke perbatasan utara. Dengan kemampuanmu,
Waktu itu aku masih belum disapi. Berligak. Tellier, Barhin. Ini adalah raja kekuatan dari perbatasan selatan. Barhin. Bocah kecil, berani-beraninya kamu mengaku sebagai orang Istana Naga. Hari ini aku akan membunuhmu hanya dengan satu jari. Tidak berguna. Pengen. Bocah kecil, kamu cari mati. Siapa yang mati belum tentu. Jurus satu jari mematikan. Xiao Qi ini sebenarnya siapa? Kok bisa punya kekuatan sehebat ini? Masih ada siapa lagi? Memelukan sekali. Bisa-bisanya dikalahkan oleh seorang anak kecil. Kurang ajar. Bejada hamba perintah. 100 jenderal perang dari Huaguo akan datang membantu. Kalau kamu lari sekarang masih ada waktu. 100 orang terlalu sedikit. Aku juga punya 1 orang di atas. 1 orang itu bisa menandingi ribuan pasukan. Ayah! Xiao Kui, main dure. Kakak Xiao Yao. Lihatlah. Bukankah ini kartu tanda 100 jenderal perang Huaguo? Saat kalian mengganggu Xiao Qi tadi, aku sudah menaklukkan 100 jenderal perangmu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sendirian, bagaimana mungkin bisa mengalahkan 100 jenderal perang Huaguo? Perdana Menteri, sepertinya kamu ingin mencoba? Hamba adalah Perdana Menteri kerajaan ini. Kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Tolong, jangan bunuh saya. Jika terjadi sesuatu pada Perdana Menteri, mungkin itu justru yang diinginkan Zhao Zheng. Dia pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membahayakan ayahanda. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Terima kasih, pahlawan. Terima kasih, putri. Tapi Marquis sudah lama mengincar tahta. Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Ibu, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Xiao Qi. Kakak Xiao Yao, Tak Kizengke, kau dan Xiao Qi memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Ini adalah perintah dari kas negara. Dengan ini, kalian bisa mengambil uang sebanyak-banyaknya. Kalian harus segera pergi malam ini. Pergilah sejauh mungkin. Apa maksudnya ini? Meskipun Zhao Zheng adalah seorang Marquis, tapi dia sudah lama bersekongkol dengan pejabat istana. Niatnya untuk merebut tahta sudah sangat jelas. Tapi kau adalah putri utama. Mana mungkin dia berani menyentuhmu? Gelar putriku hanyalah formalitas belaka. Jika ini benar-benar perintah Zhao Zheng, maka negara Huaguo pasti akan mengalami bencana besar. Kita baru saja bertemu, aku tidak ingin kau dan Xiao Qi terjerumus dalam bahaya. Baiklah. Sebaiknya kalian berangkat malam ini. Pergilah sejauh mungkin. Sepertinya, Xiao Qi sangat menyukainya. Siapa bilang kami akan pergi? Xiao Qi masih harus sekolah. Benarkan, Xiao Qi? Ini masalah hidup dan mati. Jangan anggap ini main-main. Ibu, tenang saja, ada kami di sini. Aku tahu, kalian sangat hebat dalam bertarung. Tapi untuk menghadapi Zhao Zheng, tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Sudah, putuskan saja seperti ini. Xiao Qi, ayo kita pergi. Ayah, di bawah meja tidak ada. Lanjutkan pencarian. Siap. Kakak Xiao Yao, apa yang kau lakukan ini? Jika musuh bisa tahu dengan tepat identitas istriku, Calobucan ada Ponkiana di sekitar. Maka. Kau sedang disadap. Menyadap? Bagaimana mungkin? Ini kan kediaman putri. Siapa yang berani? Qu'est-tu? Ini Wen Jin. Apa yang terjadi di ujung yang satu ini, bisa disadap sepenuhnya di ujung yang lain.
Kok putus? Kalau ketahuan, benang peraknya akan putus sendiri, membantu musuh menyembunyikan identitas. Marquis ini pikirannya sangat teliti. Agak sulit. Ya. Pergi semua. Wen Jin yang hamba sembunyikan di kediaman Putri Mahkota, ternyata ketahuan. Penjaga bayangan, di mana? Marquis. Negara Hua ini, cepat atau lambat akan menjadi milik hamba. Karena Putri Mahkota menolak bekerja sama, maka hamba terpaksa mengantarnya ke alam baka sendiri. Siahi. Bagaimana persiapan sekolah swasta? Lapor, Putri. Semua sudah diatur dengan baik. Ayah, belajar membosankan banget. Xiaoqi nggak mau belajar. Xiaoqi, belajar yang rajin. Nanti beberapa hari lagi, ayah ajak kamu ke pesta pernikahan Bibi. Beli Tanggulu banyak-banyak bu à Camus. Ayah bohong. Ibu? Sekolah swasta ITU Seru. Kamu nggak percaya? Suruh kakak Siahi ajak kamu lihat. Aigreku, ayo pergi. Karena Zhao Zheng ingin hamba menghilang, maka hamba akan memanfaatkan rencananya. Bersembunyi di sekolah swasta. Tapi setelah rambut perak ini diwarnai hitam, memang jadi lebih mudah. Kembalikan. Ini ibu beliin buat aku. Nih, balikin. Ya, gadis kecil yang menyelamatkan hamba. Sepertinya kita dapat mainan baru. Yang mulia, ani kan sekolah swasta Kerajan. Harus kasih pelajaran buat yang baru datang ini. Santai. Aku akan segera buat dia tahu. Siapa yang jadi bos di sini? Halo, namaku Xiaoqi. Impianku adalah melampaui ayah menjadi nomor 1 di dunia. Anak-anak, hari ini kita belajar. Touhu, permainan yang begitu elegan ini, dia kan dari desa, mungkin aja belum pernah lihat. Betul. Guru, orang kampung gan seperti ini. Mana pantas sekolah bersama putra miliampere-stunden kota? User dia. Kalau tidak, aku akan minta kakakku memecatmu. Bocah durhaka. Kalau saja aku tidak menyembunyikan identitasku, pantatmu sudah kubelah. User. Yang mulia, ini... Ini cuma permainan touhu kan? Kalau aku tidak berhasil memasukkan satu pun, aku akan pergi sendiri. Tidak perlu kalian usir. 10 anak panah harus masuk semua ke dalam guci, baru dihitung. Yang mulia, rekor tertinggi touhu cuma 8 anak panah. Ani. Orang tua, kalau masih banyak bicara, aku akan langsung minta kakakku memecatmu. Kalau tidak satu pun yang masuk, kamu harus pulang ke desa dan bertani. Licik sekali. Yang mulia, anak panah bulu tanpa kepala ini mustahil bisa masuk. Kemenanganmu tidak adil. Guru, jangan khawatir. Lihat aksi Xiaoqi. Bagus. Dia ini berencana. Bagus sekali. Pelanggaran. Siapa suruh pakai kaki? Tidak sah. Selanjutnya, Cuju, sudah paham semua? Ya. Kamu nanti yang menendang ke gawang, aku yang bertahan. Bola ini sudah penyok, gimana mau ditendang? Kalau bola ini berhasil kuhalau keluar, kamu harus pulang ke rumah. Kamu ini jahat. Aku putra mahkota, apa yang kukatakan adalah hukum.
Kalau begitu, maka nona kecil ini akan menunjukkan pada kalian sesuatu yang luar biasa. Ritualnya datang. Roku, Ini ritual pembukaan kami. ini dibuatkan ibuku sendiri untukku. Sudah, jangan lama-lama. Orang yang bisa mencetak gol ke gawang ini belum lahir. Xiaoyan, kamu tamat. Apa katamu? Va. Ini tidak mungkin. Guru, hati-hati. Aku putra mahkota memerintahkanmu. Usir dia pergi. Bocah nakal. Akhirnya ada yang bisa mengajarimu. Siaki hebat sekali. Mau belajar? Ajarin aku, ajarin. Kalau cedera jangan salahin aku ya. Berani sekali kau. Yes ya oke. Kau berani tidak menghormati sang putra mahkota? Aku akan laporkan pada kakakku. Biarkan dia yang menghaya kau. Kurang ajar. Berani-beraninya membiarkan anak didikmu menganiaya sang putra mahkota. Apa hukumannya? Jika aku benar-benar menyuruhmu untuk menghukumnya, beranikah kau? Angkat kepala. Orang ini kenapa terlihat agak familiar? Sudahlah. Hari ini jika tidak memberi aku, sang putri, sebuah penjelasan, aku, sang putri, akan membuat guru. Mari hari ini. Putri, tenangkan amarahmu. Aku akan segera menyuruh orang untuk membawa Siaki ke sini. Cepat pergi. Suami putri. Putrimu dengan sokongan pangeran pertama memukuli sang putra mahkota hingga luka berat. Kau tahu kesalahanmu? Siaki memukul orang? Guru, sekolah swasta adalah tempat belajar enak-enak pejabat. Bagaimana bisa menerima orang-orang sembarangan? Tapi soal ini, sebenarnya yang mulia putra mahkota yang salah duluan. Kupikir guru ingin dikubur dengan tenang. Putri, mohon tenangkan amarahmu. Jika ini benar-benar perbuatan Siaki, aku pasti akan memberi putri sebuah penjelasan. Hanya saja, aku tidak tahu di mana Siaki saat ini. Yunsu tiba. Guru, katanya kau mencari aku? Ayah, kenapa kau datang? Bergeramble. Tidak tahu aturan. Bajatukakara guru mengajar mereka? Cepat kembali ke kelas. Kemari. Sayal. Aduh. Kenapa ada begitu banyak bekas luka di wajah ini? Lihat luka di wajah yang mulia putra mahkota. Pasti perbuatan putrimu. Xiaoqi, qu'attaquant pada ayah. Luka di wajah sang putra mahkota. Apa kau yang memukulnya? Jangan pura-pura di sana. Apa aku sang putri sampai memfitnah seorang anak? Aku? Guru, sekolah swasta ini didirikan oleh ayahku. Kini putra mahkota terluka di tempatnya sendiri. Bukankah itu menampar muka ayahku? Hal ini harus ditangani dengan serius. Putri kecil yang biasanya lemah lembut, ternyata bisa begitu sewenang-wenang. Aku ingin melihat berapa wajah yang kau punya. Putri, mohon maaf. Tenang saja, aku pasti akan memberi Putri sebuah penjelasan. Berani-beraninya memukuli yang mulia putra mahkota. Benar-benar tidak tahu hukum. Harus dikeluarkan dari sekolah swasta. Apa? Gadis kecil, tenang saja. Aku akan mengaturkan tempat yang lebih baik untukmu. Dia bahkan tidak menghormati atasan dan bawahan. Di kelas melempar guci, menginjak kepala pangeran mahkota. Kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada Xiaoyin dengan membungkuk. Sampai pangeran mahkota memaafkanmu. Lalu lepaskan seragam sekolahmu. Keluarkan dari sekolah swasta. Kakak, Xiaoqi tidak memukulku. APA, Xiaoyin, apa dia mengancammu?
Jangan takut, katakan yang sebenarnya. Kakak akan membelamu. Luka ini adalah karena Xiao Yin bersikeras belajar kungfu darinya. Dia sendiri yang terjatuh, bukan salah Xiao Qi. Tidak mungkin. Xiao Yin. Ini jelas bekas pukulannya. Apa dia mengancammu? Putri, pasti dia yang mengancam Xiao Yin. Perilaku yang begitu buruk, jika tidak dihukum berat, di mana wibawa yang mulia? Xiao Qi, apa kamu memukul orang? Ayah, aku tidak. Ayah percaya padamu. Masih kecil sudah belajar berbohong. Bajatuka Kara Guru mengajar? Tenanglah, Putri. Putri, guru, Xiao Qi kubesarkan sejak kecil. Dia pasti tidak akan memukul temannya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalau bukan karena putri mahkota buta mata memilihmu. Orang rendahan sepertimu pantas berdiri di sini? Tikus, mana mungkin bisa melahirkan naga dan phoenix? Tak disangka. Putri dari negara Hua ternyata juga. Memandang Ronda Oranla. Kamu. Kurang ajar. Ini adalah putri kerajaan saat ini. Orang tua yang memberi makan dan pakaian rakyat. Anakmu sangat berani, memukul yang mulia pangeran mahkota. Buktinya jelas. Di mana buktinya? Jangan banyak bicara. Hari ini, kamu dan anakmu, jika tidak berlutut dan membungkuk, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Hanya seorang putri dari negara Hua, tidak pantas membuatku berlutut. Oh ya, aku ingin melihat, siapa yang mulutnya sebesar ini. Sepupu. Marquis. Jika aku tidak keluar lagi untuk menegakkan keadilan, beberapa orang mungkin akan semakin menjadi-jadi. Sepupu. Gadis sialan ini melukai Xiao Yin. Tidak hanya tidak mau mengakui. Bersama dengan si miskin ini. Menggangguku bersama-sama. Ya, Xiao Yao ya. Benar-benar menjadi menantu kerajaan. Lalu menjadi keluarga kerajaan. Menyesap ke sekolah swasta. Adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Anak sampah juga sampah. Mana pantas masuk sekolah swasta negara Hua kami? Guru, bagaimana caramu mengurus ini? Marquis, ini. Kalian berdua harus berlutut. Membungkuk meminta maaf. Lalu membayar ganti rugi. Benar, dan harus diusir dari sekolah swasta. Usul ini bisa diterima. Cepat laksanakan. Tak kesangka enak-enak aku sendiri malah berkemplat jahat. Melihat rendah pada orang. Menurutku, bukan Xiao Qi kami, yang tak pantas dengan sekolah swasta kalian. Melainkan sekolah swasta kalian, yang tak pantas dengan Xiao Qi kami. Berani sekali, aku memang tak salah menilai orang. Kurang ajar. Saya pakau. Sekolah swasta ini apa levelnya? Berani-beraninya melawan atasan. Anak ini berani, mau pergi juga bol. 50 juta tael, mau bayar atau tidak? 50 juta tael? Ya, tepat 50 juta. Kuharap kau nanti tak menyesal. Berani bicara seenaknya. Kalau kau bisa menyediakan 50 juta tael, aku akan berlutut padamu. 50 juta tael sudah sampai. Bawahan mohon pamit. Uangnya sudah dikirim. Xiao Qi, kita pergi. Berdiri. Bagaimana mungkin? Ayah, mereka keterlaluan. Xiao Qi, jangan gegabah saat menghadapi masalah. Menantu Kaisar, kalau kau tak sanggup membayar uang ini, lebih baik kau berlutut padaku. Aku akan membayarkannya untukmu. Tak kusangka seorang markuis terhormat, ternyata juga buta. 2 peti uang sebesar ini saja tak kau lihat. Omong kosong. Ini pasti palsu, menurutku. Nyawamu sendiri, bahkan tak bernilai 5 tael. Ini asli. Zhao Zeng, karena kau tak tahu terima kasih. Aku akan membuatmu melihat lebih jelas. Lihat, apa ini? Token perbendaharaan negara. Ini. Uang perbendaharaan negara. Menurutku, hari ini bukan kalian yang mengusir Xiao Qi. Melainkan Xiao Qi yang mengusir kalian. Tidak mungkin. Token perbendaharaan negara hanya ada 1, di tangan Kaisar yang sekarang. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Bodoh, sudah lama aku hadiahkan pada Warner. Jangan-jangan rencana gagal. Si tua itu berhasil kabur? Aku yang berikan. APA. Aura orang ini sangat familiar. Hormat pada putri mahkota. Kak,
Ayah telah menyerahkan sekolah swasta ini kepadamu untuk dikelola, tapi malah mendirikan kelompok sendiri di sini, mencemarkan nama baik keluarga kerajaan. Adik sepupu, ini semua salah paham. Kamu harus memanggilku Putri Mahkota. Baik, Putri Mahkota. Menganiaya suamiku dan putriku. Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatanmu. Kamu Jayawan ER. Tunggu saja sampai aku naik tahta. Kita lihat nanti kamu masih bisa sombong atau tidak. Dan kamu juga, hanya Sirang Pelayan. Berani-beraninya mengganggu putri bangsawan. Seret dia pergi. Putri, ampun. Ampun. Guru. Kamu bersekongkol dengan gerombolan ini. Tidak pantas menjadi seorang guru. Mulai hari ini, kamu bisa membereskan barang-barangmu dan pergi. Benarkah? Akhirnya aku bisa menunjukkan wajah asliku lagi. Ibu, jangan marah. Guru tidak mengganggu Xiaoqi. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakek justru ingin kembali ke desa. Kakek pulang dulu. Jangan, Kak. Ayah sedang sakit. Kalau sekolah swasta ini tidak dikelola oleh Kak, bagaimana ini? Itu masalah Kak. Xiaoqi, ayo kita pergi. Besok kita masih harus menghadiri pesta pernikahan Bibi. Bibi, Kak Xiaoyao, kenapa aku tidak pernah dengar? Kamu punya adik perempuan? Ceritanya panjang. Aku juga sudah 10 tahun tidak bertemu dengannya. Kalau begitu pasti harus mengobrol lama-lama. Zaihi, siapkan hadiah yang mewah. Baik, Putri. Ayah pergi menyamar untuk inspeksi. Aku harus mencari jejaknya. Besok, kalian pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Membuatmu repot. Ada undangan? Langsung masuk saja. Pengantinnya adalah adikku. Tidak ada undangan? Tidak boleh. Mau undangan apa lagi? Pengantinnya adalah bibiku. Ayah, ayo kita masuk. Sambayon Kedua Kepada Orantua. Ayah, ibu, adik sekarang hidupnya baik. Semoga arwahmu di sana bisa tenang. Adik, ini Xiaoqi. 2 tahun setelah aku meninggalkan rumah, aku dan istrimu melahirkannya. Xiaoqi, panggil Bibi. Bibi, hari ini kamu cantik sekali. Siapa bibimu? Adik, 10 tahun yang lalu, aku pergi tanpa pamit. Maman ada à la Zanyang Terpaksa. Hari ini adalah hari bahagiamu. Ini adalah sedikit hadiah dariku. Jing Xiang. Orang ini adalah kakakmu. Penjaga pintu, Ada APA, segala macam orang dibiarkan masuk. Kamu tidak berhak berdiri di sini, menghadiri pernikahanku. Adik, apa maksudnya ini? Tuan ini, maafkan saya jika terus terang. Kalian berdua, satu di langit, satu di bumi. Tidak ada undangan, tapi datang tanpa diundang. Bukankah ini jadi bahan tertawaan? Menurutku, anak muda ini tahu bahwa Nona Ye menikah ke kediaman Perdana Menteri, naik ke puncak, lalu datang ke sini untuk menjilat. Cepat pergi dari sini. Adik, kita kan masih saudara. Sejak kamu pergi tanpa pamit 10 tahun yang lalu, aku tidak menganggapmu sebagai kakak lagi. Sanggup memelukan sekali. Kamu tidak menimbang-nimbang statusmu sendiri. Ini adalah kediaman Perdana Menteri. Semua yang hadir di sini. Mana ada yang bukan. Keberadaan yang tidak bisa kamu jangkau. Cepat pergi dari sini. Ding Xiang, aku adalah kakakmu. Omong kosong. Aku hanya budak yang dibawa pulang oleh 2 orang tua itu. Barik yang dipunggat dan dibawa pulang. Sekarang melihat aku sukses, lalu membawa anak kecil ini datang untuk menjilat. Benar-benar tidak tahu, jika 2 orang tua itu melihatnya, apa yang akan mereka pikirkan? Yi Ding Xiang, kapan ayah dan ibu menganggapmu sebagai pelayan? Mereka hanya Sedikit keras padamu saja. Jadi, 2 orang tua itu seharusnya mati. Dulu saat kelaparan, jika bukan karena ayah dan ibu membawamu pulang, kamu sudah mati kelaparan di jalanan. Berani-beraninya kamu memukul istriku. Bocah nakal, kamu berani memukulku. Urusan keluarga kami.
keluarga Ye. Apa urusannya denganmu yang bermarga Cao? Aku datang hari ini. Hanya un tuk melaksanakan wazia ibu. Setelah selesai, aku akan langsung pergi. Omong kosong. Sekarang aku sudah sukses, sementara kau tidak ada apa-apanya. Kurasa kau sengaja datang mengacaukan pesta pernikahanku. Ini jelon jiok warizan keluarga YE. Ibu selalu berharap bisa melihatmu memakainya. Sayangnya, sampai akhirnya pun tidak kesampaian. Kuharap hari ini kau bisa memenuhi wasiat ibu. Adik. Jangan panggil aku adik. Di hari bahagia seperti ini, kau terus-terusan menyebut orang mati. Apa maksudmu? Menurutku, dia cuma iri melihat Nona Ye sukses, lalu mau numpang jadi saudara. Bawa gelang jelek, lalu mau ikut makan. Hidangan mewah khusus kerajaan. Keterlaluan. Cepat pergi dari sini. Pesta pernikahanku tidak menyambut pengemis seperti kau. Kami bukan pengemis, ibuku adalah putri mahkota. Dasar anak kecil. Kau sudah gila. Pengemis. Maksud ke kau. Sebaiknya cepat-cepat bawa dia berobat otaknya. Putri mahkota, ITU Kenjawaner. Yang cantiknya seperti bidadari, dicintai rakyat. Kalau putri mahkota adalah ibu anak ini, aku akan makan meja ini sekarang juga. Yi Xiaoyao, kalau kau bersikeras jadi kakakku, mana hadiah pernikahannya? Hadiah dari semua tamu yang hadir. Nilainya di atas 100,000 tael perak. Hei Dimyu. Jangan-jangan cuma gelang sial. Dan jelek ini? Aku tidak peduli kesempatan apa yang kau dapat. Tapi ini wasiat ibu. Sebagai manusia, jangan lupa asal-usul. Kau siapa? Berani-beraninya mengkritikku. Kau mau memenuhi keinginan si tua itu, ya? Baik. Suruh dia tunggu saja. YE Dangxiang. Kau tidak merasa bersalah pada ayah dan ibu? Sayel, sekarang aku sudah sukses. Menantu Perdana Menteri. Sedangkan kau, hadiah yang layak pun tidak bisa memberi. Punya kakak seperti kau adalah aib besar. Istriku benar. Orang sepertimu ini membawa seorang anak bawaan, munafik yang sok-sokan. Bilang saja dirimu adalah suami putri. Basa-basi. Orang ini ternyata telah mencemarkan nama baik putri tertua. Sepatutnya dihukum mati di tempat. Ya, benar. Hukum mati di tempat. Xiaoji marah. Ayah, mereka keterlaluan. Ini pesta pernikahan bibi. Jangan bertindak sembarangan. Kakak. Jangan anggap semua orang di sini sebagai badut. Pengemis busuk. Hadiah yang kamu sebutkan, jangan-jangan cuma yang dibawa ini, amplop berisi 2-3 keping uang tembaga? Untukmu. Terima kasih, Nyonya. Yes Yao, kalau aku jadi kamu, kalau masih punya sedikit kesadaran diri, sekarang juga bawa anak kecil ini keluar dari kediaman Perdana Menteri. Putri tertua tiba. Putri tertua membawa hadiah besar. Mondoakan Tuan Kaodan Nona Y, Bagia Selamania. Sampai rambut memutih. 2 kotak Periazon. 1 butir mutiara malam. Senilai 30 juta. Astaga, 30 juta. Memang pantas putri tertua. Langsung royal. 2 petits aimants. Uang hadiah ditambah batangan emas. Mungkin mencapai ratusan juta. Hamba tidak tahu putri tertua datang, tidak menyambut dari jauh. Mohon putri tertua menghukum hamba. Tidak perlu kaku. Ini adalah komando jenderal. Hari ini, sang putri akan mengangkatmu sebagai jenderal besar negara Hua. Terima kasih banyak, putri tertua. Lihatlah, apa yang disebut tak terjangkau. Waktu kecil, kamu selalu mengalahkanku. Tapi sekarang, kita sudah bagai langit dan bumi. Lucu. Kamu malah karena hal-hal duniawi, mengabaikan ikatan keluarga. Bocah busuk masih berani menjelekkan nama istriku. Hengkowol, user dia Kalyuan. Datangnya terburu-buru, hanya menyiapkan ini. Suamiku, apakah puas? Suamiku. Benar, aku sudah lama menikah dengan Ye Xiaoyao. Dia adalah suami putri dari negara Hua. Putri, kau jangan sampai tertipu oleh sampah ini. Dia cuma sampah miskin dan tak punya apa-apa. Bagaimana? Bisa pantas dengan statusmu sebagai putri? Maksudmu, seleraku bermasalah? Aku. Tidak. Kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Benar-benar buta. Sudah kubilang, putri tertua itu ibuku. Kalian tidak percaya, malah mengganggu ayahku. APA?
Benarkah ini? Putri tertua, Ibu. Mereka menghina aku dan ayah sebagai pengemis. Bahkan gelang peninggalan nenek dihancurkan. Berani sekali. putri tertua, ini cuma omongan anak kecil. Kata-kata anak kecil mana bisa dipercaya? Ayah. Sini, tante kasih permen. Aku lebih suka kalian seperti tadi, yang semena-mena. Tuan Ya, cepat jelaskan pada putri tertua. Salah paham. Semuanya salah paham. Pongila, tak punya mata. Sampah seperti kalian. Sama sekali tak pantas dengan status suami putri. Sieo Bazi, jabatan jenderal ini, kau tak layak mendidikinya. Kakak Xiao Yao, ayo kita pergi. Putri tertua. Kalian pikir bisa pergi? Kalian pikir bisa pergi? Xiao Zheng, untuk apa kau datang? Tentu untuk membawakan sepupuku sebuah kabar baik. Xiao Kui, l'un d'un Jibu. Ibu, jangan takut. Ada Xiaoqi di sini. Hari ini, Marquis ini, sambil kita semua berkumpul di sini, ingin umumkan kabar baik. Zhao Guanlan Mengkat, aku, Zhao Zheng, Nai Takta, secara Dinobatkan, Adik. Sarakan Siegel Karajan ITU. APA? Tidak mungkin. Ayahanda sedang menyamar melakukan inspeksi. Jangan bicara sembarangan, atau kau akan kehilangan kepalamu. Adik, tidakkah kau merasa inspeksi menyamar ini terlalu lama? Aku memang belum menemukan jejak ayahanda. Rupanya kau yang menggeleng halanji. Katakan, apa yang kau lakukan pada ayahanda? Itu tanyakan pada Master Baihu. Perkenalkan, aku adalah murid Yulong Tang. Baihu. Zhao Guanlan sudah mati. Negara Huatela berganti pemimpin. Ayahanda. Hari ini dengan Master Baihu di sini, siapa yang berani menyentuhku? Binatang. Kau berani membunuh ayahanda? Dosamu pantas dihukum mati. Kakap, di mana segel kerajaan? Sarian. Segel kerajaan mewakili raja sebuah negara. Karena ayahanda mempercayakannya padaku, aku pasti tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan penjahat. Adik, segel kerajaan ini, cepat atau lambat akan jadi milikku. Hari ini, aku akan di sini. Menerima 3 anjing yang sisa. Dengan dukungan Yulong Tang, ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan di dunia. Aku adalah putra Menteri Keuangan, rela menjadi anjingmu. Nanti kau suruh gigit siapa, aku akan gigit dia. Anjing yang baik. Dan aku juga. Aku adalah putra Perdana Menteri. Aku rela menjadi anjingmu. Hidup adalah orangmu. Mati adalah arwahmu. Bagus, bagus, bagus. Hadiah besar. Ayah, apakah Yulong Tang kita sehebat itu? Siaki, coba saja dan kau akan tahu. Kali ini, tak peduli sebesar apa masalah yang kau buat. Ayah akan menanggungnya untukmu. Jangan menyesal nanti, ini kau yang bilang. Akan ada pertunjukan yang seru. Xiaoqi juga dari Yulong Tang. Baik hati. Hari ini aku juga ingin menerima 3 anjing yang setia di sini. Rupanya kalian berdua, ayah dan anak, yang merusak rencanaku, membunuh ratusan jenderal perang negara Hua, bahkan berani melindungi nyawa Cao Wan Er. Pengkhianat Zhao Zheng, kau masih berani menyebut ini? Adik sepupuku yang baik, takta ini, sudah seharusnya kau serahkan. Ibu, tenang saja. Xiaoqi yang akan menghadapinya. Markis ya. Aku ingin tahu, apakah kau punya 100 jenderal perang untuk kuhajar? Kurang ajar. Tiger Lord, tolong bantu aku, mematahkan salah satu kakinya. Kau, anak kecil, Mau mematahkannya sendiri. atau ku bantu? Kamu siapa orang tak dikenal? Berani berteriak-teriak di depan nenek kecil ini. Sombong. Kelihatannya kau memang tidak tahu diuntung. Matilah. APA. Gadis kecil ini hanya butuh 1 jurus. Untuk menggalakan Ali Yulong Tang? Baru 8 tahun. Bagaimana bisa sekuat ini? Membosankan sekali. Kue kacang hijau. Berani-beraninya menyentuh orang Yulong Tang. Kalian ini siapa sebenarnya? Karena kau punya hubungan dengan Yulong Tang.
Maka apakah kau tahu, sang dewa perang naga? Kurang ajar. Siapa yang berani menyamar sebagai dewa perang naga? Yi Xiaoyao, sekarang kau pasti mati. Dia adalah Dewi Zhukue dari Yulongtang, murid dari pendeta agung. Sampai sekarang tak ada yang bisa mengalahkannya. Aku sebenarnya tidak ingin melihat darah, tapi ini kalian yang minta. Dewi perang Zhukue yang bisa menghancurkan satu negara sendirian. Ternyata datang ke Huakuo kita. Kelihatannya ayah dan anak ini, hari ini akan mati di sini. Dewi Zhukue, orang ini menghina Yulongtang, bahkan mengaku sebagai dewa perang naga. Ternyata seorang pemuda tampan. Sayangnya kau menganiaya kaisar, memasukkan identitas dewa perang naga, menodai nama baik Yulongtang. Kau akan segera mati di tangan payung bulu merahku. Banyak omong. Tidak heran selama bertahun-tahun ini, gurumu selalu bilang kau tidak berkembang. Serahkan nyawamu. Payung bulu merahku. Kue kacang hijauku. Xiaoqi. Kamu adalah Dewi Xiaoqi? Lalu pemuda tampan ini adalah... Ayah, dia tanya kamu siapa? Yi Xiaoyao dari Yulongtang. Kau juga orang Yulongtang? Mengapa aku tidak pernah melihatmu di Yulongtang? Bagaimana dengan sekarang? Zhukue dari Yulongtang memberi hormat kepada dewa perang. Barusan bilang, aku akan mati di bawah payung bulu merahmu. Tuan, ampunilah nyawa hamba. Hamba benar-benar tertipu orang. Meski hamba diberi 10 nyali sekalipun, hamba takkan berani menyinggung dewa perang. Tuan Zhukue, apa kau keliru? Anda adalah murid pendeta Agung Kuil Yulong. Kenapa bersujud pada sampah tak berguna ini? Kurang ajar. Berani menghina Tuan. Jiaku Mesirang, pengemis busuk yang menumpang kekuasaan, bilang dirinya dewa perang. Kata-katanya jangan dipercaya, Pinuja Sekarang. Masih berani lancang. Menghina Tuan. Keluarga Zhao akan punah. Aku juga tak bisa selamatkanmu lagi. Tuan, cukup perintah Anda. Aku langsung habisi keluarga Zhao. Selesai. Kalau kuil Yulong turun tangan, negara Hua ini mungkin benar-benar tak lagi milik Zhao. Ayahku sebagai Perdana Menteri pasti takkan luput. Ibu juga orang keluarga Zhao, jangan sentuh ibu. Xiao Kui benar. Aku dan Wan Er sudah menikah, harus jaga keselamatannya. Lagi pula, aku dan Xiao Qi datang ke negara Hua untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan. Pulan dan Beritau auront dit Belakangmu. Merebut dengan licik dan paksa adalah jalan menuju kematian. Berati Attila. Lan Ken, ayahku adalah Perdana Menteri Zhao Fengyi, dan aku adalah putra mahkota negara Hua ini Kuatur. Kenapa karena satu kalimatmu langsung berhenti? Cari mati. Kakak Xiaoyao. Kematian ayah pasti ada yang aneh. Aku curiga Zhao Zheng yang berbuat licik. Lebih baik lepaskan macan kembali ke gunung. Memancing ular keluar dari sarang. Tunggu. Zhao Zheng. Mengingat kau masih ada hubungan darah dengan Wan Er, hari ini aku maafkanmu sekali. Kalau lain kali masih berbuat jahat, ku buat kepalamu terpisah dari tubuhmu. Kalian tunggu saja. Aku, si adik kecil ini baru datang nih. Juga pengen nerima 3 murid. Ada yang mau nggak? Aku, putri mahkota punya anak perempuan yang hebat begini. Negara Hua pasti akan makmur cepat atau lambat. Memang pantas jadi anak dewa perang? Hebat banget. Mulai sekarang, mau makan apa, langsung bilang aja ke aku. Oke, Xiaoqi ingat kalian. Baiklah, hadirin sekalian. Tenang saja, putri mahkota. Kami akan selalu berada di pihak Anda. Ada dewa perang yang menjaga. Zhao Zheng itu apa-apaan sih? Kedepannya masih harus banyak bergantung pada putri mahkota dan dewa perang. Kakak Xiaoyao, ngomong-ngomong, apa kamu benar-benar dewa perang naga dari Yulongtang? Ayo pergi. Kakak.
Tong sampah, bodoh. Ayah, semua gara-gara Ye Xiaoyao itu. Mengacaukan rencana kita, kalau bukan karena dia, dan juga si anak kecil aneh yang menyebalkan itu, kita pasti sudah dapat stempel negara. Sekarang negara, sudah pasti, menjadi milik kita, ayah dan anak. Lanjutkan. Ye Xiaoyao bilang, dia minta aku menyampaikan pesan untuk Anda. Katanya, merebut dengan licik dan paksa, adalah jalan menuju kematian. Bengzat, masa Perdana Menteri seperti aku bisa diancam oleh si imut ini? Ayah. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Walaupun SI2 Zhao Guanlan sudah kita selesaikan. Tapi tanpa stempel negara yang asli, aku juga tidak bisa benar-benar duduk di tasta kerajaan negara Hua. Cekat APA. Putri. Perdana Menteri Zhao. Jangan salahkan kakak Zheng deh. Han Shuang punya satu rencana untuk dipersembahkan. Silakan, Putri. Seluruh negara Hua tahu. Si tua Zhao Guanlan ini selalu punya hubungan ayah anak yang sangat erat dengan Zhao Waner. Kalau Zhao Waner tahu pembunuh ayahnya adalah orang yang tidur di sampingnya sendiri, gimana perasaannya ya? Pasti akan bermusuhan dengan Ye Xiaoyao. Saat itu, kerang dan bangau bertengkar, nelayan dapat untung. Saat Zhao Waner dilanda kesedihan kehilangan ayah, dia pasti tidak akan punya hati untuk urusan istana. Kalau begitu, Stempel negara bisa didapat dengan mudah. Kakak Xiaoyao, pengawal rahasia mengirimkan kabar. Zhao Zheng sepertinya mulai bergerak lagi. Kematian ayahanda pasti ada hubungannya dengannya. Wan Er, tenang saja. Aku pasti akan menemukan pelaku sebenarnya untukmu. Putri, ada masalah. Para menteri di istana sudah kacau balau. Mereka sedang ribut ingin mengangkat raja baru. Bagaimana ini? APA? Dan kebanyakan dari mereka sudah bergabung dengan Pangeran Zhao. Ini mungkin merugikan Anda. Ya Ibu, lihat apa yang aku temukan. Zhao Guanlan sudah mati. Serahkan segel kerajaan. Atau mati. Sepertinya ular besar ini sudah tidak sabar. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Kimation ayahanda, biar aku saja yang menyelidikinya. Zhao Zheng punya banyak penjahat di istana. Aku khawatir kau sendirian bukan lawannya. Ayah tidak sendirian, ada Xiaoqi juga. Xiaoqi. Aku takut kalian akan terbawa masalahku. Wan Er, percayalah padaku, semuanya berjalan sesuai rencana. Enggak, kau cukup memainkan peranmu. Ayah sangat bisa diandalkan. Ibu, tenang saja. Siahi, berikan perintah. Besok persiapkan upacara pemakaman ayahanda. Harus megah. Baik. Sujud. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Berdiri. Ayahanda, kenapa kau pergi bejdesi Pak? Wan Er belum sempat berbakti. Bahkan wajah terakhir ayah pun tidak sempat kulihat. Kakak, ayah paling menyayangimu. Jangan sampai kau sakit karena terlalu sedih. Iya, sepupuku. Roh paman di surga juga tidak ingin kau terlibat perselisihan di istana. Lebih baik kau serahkan saja segel kerajaan itu. Jangan pura-pura di sini. Jangan kira aku tidak tahu. Kalian sudah lama berniat memberontak. Kimation ayahanda adalah ulahmu. Jangan asal menyudah. Ayahku beberapa hari ini untuk mencari penyebab kematian paman, sampai-sampai tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Syukurlah usaha tidak mengkhianati hasil. Maksudmu apa? Putri, mohon maaf atas kelancanganku. Anda dengan Ye Xiaoyao ini baru kenal beberapa hari saja. Orang yang tidur di sampingmu ini sebenarnya manusia atau setan? Apakah Anda yakin? Jangan berani-berani memfitnah ayahku. Putri, lihatlah apa ini. Ini. Benar. Saat menemukan jasad paman, tangannya menggenggam erat sobekan baju ini, dan sobekan baju ini ternyata milik Ye Xiaoyao.
Dialah pembunuh kaisar. Tak disangka. Sobekan baju ini adalah sisa waktu aku dan Xiaqi menyelamatkan Paman Zhao. Ternyata Paman Zhao itu adalah Kaisar Hua, Zhao Guanlan. Kakak Xiaoyao, apakah ini benar? Ibu, jangan percaya omongan mereka. Mereka memfitnah ayahku. Akan kubuat pantatmu babak belur. Zhao Zeng, jangan pura-pura jadi korban di sini. Orang yang lama mengincar tahta di istana adalah Camus. Omong kosong. Putri, hamba telah mendampingi kaisar bertahun-tahun, selalu setia dan tulus. Mustahil membiarkan Zheng member ontak. Mohon putri mempertimbangkan dengan bijak. Ye Xiaoyao, kau tidak punya bukti. Jangan asal menuduh di sini, sepupu. Seharusnya gantung anak ini di atas tembok kota, selama 3 hari 3 malam, untuk menghibur arwah paman di alam baka. Aku memang tidak punya bukti, tapi aku punya saksi. Keluarlah. Cao Guosheng, bagaimana sebenarnya kebenarannya? Kau yang beritahu semua orang. Tunggu dulu. Perdana Menteri Cao, apa yang boleh dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan? Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Perdana Menteri Cao, aku ingat. Ibumu yang berusia 80 tahun tinggal di timur kota, kan? Perdana Menteri Chow, jangan biarkan ayahanda di alam baka merasa kecewa. Mereka memaksa saya dengan mengancam ibu saya, menyandera putri mahkota, mengirim orang untuk membunuh kaisar secara diam-diam, bermaksud merebut tahta. Ini tidak mungkin benar, kan? Mohon putri menghukum saya. Perdana Xiao, berani beraninya kau memfitnah. Awas, eksekusi dia di tempat. Saya punya bukti. Batangan perak milik Marquis. Banyak sekali. Hanya Marquis sendiri yang bisa mengambilnya. Ini perintah langsung dari Zhao Fengyi untuk membunuh kaisar. Buktinya jelas. Ini memang cap stempel Zhao Fengyi. Masih mau membela diri apa lagi? Palsu. Pasti si imut ini bersekongkol dengan Cao Guosheng untuk menjebak kakak Zheng. Dengan begitu dia bisa mendekati kakak dan naik tahta dengan lancar. Betul, benar. Dia itu pelakunya. Sudah lama mengincar tahta. Dialah yang merencanakan konspirasi ini. Buktinya sudah jelas. Kalian masih saja membantah. Ayah, Xiaoqi punya cara untuk mengungkap kebenaran. Ini adalah burung pengungkap kebenaran. Burung sakti khusus untuk menguji apakah seseorang berbohong. Kalau kamu berbohong, dia akan mematuk kencang dahimu. Kalau kamu tidak berbohong, dia tidak akan bergerak. Berani tidak kalian diuji? Kakao, perkara ini sangat serius dan genting. Masa ia pakai seekor burung untuk menentukannya? Marquis takut. Ya, kalau bukan karena punya niat jahat. Masa takut sama seekor burung? Kurang ajar, anakku mana mungkin bisa. Dikendalikan oleh si imut ini. Tes ya tes. Tunggu dulu ayah. Burung ini dipanggil oleh dia. Mungkin sudah dijinakkan oleh ayah dan anak itu. Burung busuk. Kamu yang busuk. Jangan menghina teman baik Xiaoqi. Zhao Zeng, menunda sampai malam pun percuma. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ayah. Perdana Menteri, cepat pikirkan cara. Selamatkan kakak Zheng. Bagaimana kalau burung itu benar-benar mematuk dahi kakak? Bagaimana dong? Xiaqi, cepat mulai. Apakah Zhao Zeng adalah pembunuh kaisar? Sudah kukatakan, aku tidak bersalah. Bagaimana mungkin? Bapak Xiaoqi bersumpah, burung pencerita kebenaran tidak pernah berbohong. Hebo. Diam saja apa? Giliranmu, jangan-jangan kamu takut? Xiaoqi. Pergilah. Kalau bukan Kak Zheng, pasti orang tak berguna ini. Yi Xiaoyao, kamu membunuh kaisar. Itu adalah hukuman mati yang melibatkan seluruh keluarga. Kamu dan putrimu tunggu saja mati. Aku, Ye Xiaoyao, tidak takut karena aku bersih. Wan Er, percayalah padaku. Ayah, apa
Apakah kamu pembunuh kaisar? Kamu bilang ini benar? Burungmu ini pasti palsu. Kalau tidak, mengapa di tangan paman? Ada ujung bajumu? Pasti kamu. Masih berakting? Kalau begitu, aku akan menemani sampai akhir. Xiao Qi, ini bagaimana? Burung pencerita kebenaran bilang, hanya ada satu kemungkinan. Yaitu kaisar tidak mati. Ayahanda tidak mati? Kamu, anak kecil, jangan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan. Burung pencerita kebenaran tidak pernah berbohong. Kamu bilang ayahanda tidak mati. Lalu siapa yang terbaring di Pedimati hari ini? Dan upacara pemakaman untuk siapa? Kakak, kata si imut ini, jangan percaya sama sekali. Si imut ini berani memukulku? Kak Zheng, cepat tangkap ini untukku. Si imut ini. Wan Er, cepat serahkan stempel negara padaku. Tidak. Stempel negara hanya bisa diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab dan berani. Setelah aku naik tahta, aku akan membuat Huakuo lebih makmur. Berikan padaku. Jangan harap, aku mati pun tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Ayo, tangkap dia. Kamu mau apa? Mau apa? Aku beritahu kamu, Wan Er. Zhao Guanlan adalah orang yang kubunuh dengan menyuruh orang. HMPH, lalu bagaimana? Orang tua itu selalu terbaring di tempat tidur. Seharusnya sudah turun tahta. Cepat serahkan stempel negara padaku. Kalau tidak, aku akan membuat mayatnya menjadi abu. Jangan berhenti. Jangan hentikan. Sepupuku, kau pasti tak ingin pamanmu tak bersisa kan? Zhao Zheng, ayahku sudah memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau, demi meraih kedudukan tinggi, berani melakukan hal yang begitu keji ini. Jahat. Cukup omong kosong. Sekarang cepat berikan stempel kekaisaran padaku. Atau aku akan bakar habis aula ini. Jangan. Aku berikan. Wan Er, Zhonggang. Zhao Zheng itu kejam. Kalau dia jadi raja, Negara Huakuo ini pasti akan menderita. TAPI. Aku bahkan tak bisa menjaga jenazah ayahku. Masih muka APA lagi yang kumiliki. Untuk menghadapi leluhur? Ibu. Sepupu. API ITU tak kinal ampun. Ayah. Maafkan aku. Janji untukmu, Wan Er gagal menepatinya. Sekarang, Huakuo adalah milik kita. Berikan. Kau. Lihat. Aku adalah takdir. Langit takkan mati. Aku pun takkan binasa. Kakek Zhao. Ayah, aku kira kau benar-benar. Semua mundur. Bodohnya, kali ini berkat kesatria Ye. Kalau tidak, mungkin kau benar-benar tak akan bertemu aku lagi. Ayah, kalau begitu, seharusnya ayah menulis surat padaku. Untuk memberi kabar bahwa ayah baik-baik saja. Ternyata ibu adalah putri kakek Zhao. Oh, kau rupanya. Bukankah kalian baru bertemu aku beberapa hari lalu? Guru sekolah. Kakek Zhao adalah guru sekolah itu. Benar. Xiao Qi pintar sekali. Sudah kuduga, hari itu bertemu ayah. Kok rasanya familiar. Ternyata memang ayah. Baginda, Anda baik-baik saja, adalah keberuntungan besar bagi Huakuo kita. Sayang. Seorang tua cacat saja tidak bisa kamu tangani. Sekarang beta akan membersihkan rumah tangga. Pengawal. Hamba hadir. Yang mulia. Yang mulia, ampunilah hamba, yang mulia. Zhao Fengji,
Sebagai Perdana Menteri, kau malah berencana merebut tahta. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Rupanya kalian semua sudah tahu. Benar. Zhao Zheng, jujur saja ku beritahu. Aku dan kakak Xiao sudah lama mencurigaimu. Camilla yang memfitnah ayahanda. Untungnya langit masih punya mata. Sehingga rencanamu tidak berhasil. Lalu bagaimana dengan mayat di dalam peti mati ini? Kapan aku bilang? Di dalam peti mati ini ada mayat? Xiao Kui. Kalian berani mempermainkan kami. Kalau tidak begini, Bagaimana bisa mengungkap identitas aslimu? Bagaimana dengan burung pengucap kebenaran? Burung pengucap kebenaran itu memang asli. Katanya kaisar tidak mati ya memang tidak mati. Sayangnya kalian tidak percaya padaku. Di dunia ini, di dunia, Masih ada burung kesel yang begitu ajaib. Tangkap. Yang mulia, Apa yang kalian lakukan? Kalian berani menangkapku. Tidak tahukah siapa Marquis ini? Bangset. Kakak Zheng. Ayahanda, maafkan dia. Kakak Zheng, dia juga memikirkan rakyat. Ayahanda, kakak perempuan hanyalah seorang wanita. Bagaimana dia bisa memikul tanggung jawab besar? Diam, Zhao Hanshuang. Kalau saja kau tidak begitu saja percaya pada kata-kata Zhao Zheng, ayahanda tidak akan berada dalam bahaya. Kakak Zheng melakukan ini untukku. Sadarlah, Zhao Zheng hanya memanfaatkanmu. Jangan coba-coba memecah belah kami. Aku dan kakak Zheng saling mencintai. Ayahanda, kumohon, maafkan dia. Hans Huang, ibumu meninggal sejak kau kecil. Dari kecil sampai besar, kamu selalu berbuat semaumu. Tapi kali ini, kamu tidak bisa seenaknya. Bawa dia pergi dan buang ke perbatasan. Hans Huang. Kakak Zheng. Hans Huang. Kakak Zheng. Paduka. Paduka, hamba tua ini juga melakukannya. Demi negara Hua, Paduka menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Jika tidak segera mengambil tindakan, negara Hua lambat laun akan jatuh ke tangan orang jahat. Kamu ini orang jahat. Orang jahat yang kamu maksud adalah penyelamat nyawa kaisar. Paduka, ampunilah hamba. Paduka, Paduka. Pendekar Yi. Apakah kamu puas dengan calon istri yang kaisar pilihkan? Ayah, bagaimana bisa kau? Pesta mencari jodoh kali ini adalah kaisar yang menyuruhnya pergi sendiri. Menantu kaisar, tentu harus kaisar yang memilihnya sendiri. Bagus, sekarang aku tidak hanya punya ibu tapi juga kakek. Kalian semua tunggu saja. Kakak Zheng. Ada apa? Kakak Zheng. Hans Huang. Aku melakukan semua ini untukmu. Hanya jika aku menjadi kaisar, kamu baru bisa menjadi permaisuri. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku tahu semuanya. Tapi ayah tidak mau mengalah. Hans Huang, kamu pasti akan menyelamatkanku, kan? Asalkan bisa menyelamatkan kakak Zheng, Han Shuang rela melakukan apa saja. Dengarkan aku, setelah ini, kamu harus. Han Shuang akan segera melakukannya. Baik. Hans Huang, kamu harus berhati-hati. Ingat kata-kataku. Xiao Qi, kamu dengar semuanya? Dengar. Zhao Hanshuang ini benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir. Ayah, lebih baik kita cepat pulang dan beritahu ibu. Berdiri tegak ya. Ayahku ini. Dokumen tidak diantarkan sendiri. Malam menyuruhku keluar di malam hari. APA? Dia masih belum menyerah? Apa salah ayah terhadapnya? Demi seorang pria, dia bahkan mau membunuh ayahnya sendiri? Zhao Hanshuang ini benar-benar cinta mati ya. Tak disangka Zhao Zheng ini pria brengsek. Tapi katanya, gagal merebut tahta, dia diasingkan ke perbatasan. Mengkingkah. Ini adalah kesempatan yang diberikan langit padaku? Zhao Zheng itu benar-benar bukan orang baik. Bisa-bisanya menipu perasaan Han Shuang. Sanggup hantas mati. Hati-hati,
ada yang bisa dengar. Zhao Hanshuang sekarang sendirian. Kalau aku mengambil kesempatan ini, bukan hanya bisa mendapatkan si cantik. Siapa tahu, aku juga bisa naik tahta. Sudah pergi jauh. Sepertinya ikannya sudah menyambar umpan. Kenapa berhenti? Pelangkin, kamu mau membuatku mati kesakitan? Putri. Siapa? Putri, ini aku, Cao Bushi, putra Perdana Menteri. Bangsat, masih berani datang? Si binatang tua itu mengkhianati kita. Kamu juga jangan harap bisa hidup. Putri, tenang dulu. Tenang dulu ya. Sebenarnya hamba datang untuk membantu Putri. Apa maksudmu? Aku tahu hubunganmu dengan Zhao Guanlan. Sudah lama tidak seperti ayah dan anak lagi. Bagaimana kalau aku bantu sedikit? Kamu sebaik itu hari? Sebenarnya hamba juga ada maksud tersembunyi. Kurang ajar. Aku tahu kamu tidak berniat baik. Penjaga. Jangan buru-buru. Biarkan hamba bicara jujur pada Putri. Sebenarnya aku sudah lama menaruh hati pada Putri. Putri secantik bidadari. Mana ada pria yang tidak tergila-gila? Zhao Guanlan. Aku mau kau bayar nyawa ibuku. Matilah. Kurang ajar. Siapa yang berani membunuh kaisar? Penjaga. Jangan teriak ayah. Kau sakit parah. Memang tidak akan lama lagi hidup. Aku hanya membantumu. Sedikit lebih cepat saja. Hans Huang. Ini adalah kejahatan besar yang pantas dihukum mati. Hari ini, sekalipun aku harus mati, aku akan membalas dendam untuk ibuku. Kematian ibumu apa hubungannya dengan aku? Dia rela mati untuk menebus kesalahannya. Omong kosong. Ibuku hidupnya jujur dan rajin. Tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Bagaimana mungkin dia melakukan kejahatan yang pantas mati? Bagaimana jika aku bilang, dia berselingkuh dengan pelayan? ATA. Tidak mungkin. Kau menfitnah ibuku. Matilah kau. Hal ini hanya aku dan ibumu yang tahu. Wasiat terakhirnya adalah agar aku menjaga nama baiknya. Zhao Guanlan. Kau membunuh ibuku, lalu mengasingkan kakak Zheng ke perbatasan. Seluruh hidupku, kau hancurkan. Sampai sekarang masih berpura-pura jadi orang baik. Ini semua salahku, gagal mendidik anak. Han Shuang, berhentilah sebelum terlambat. Jangan terus-terusan terset. Simpan saja ucapan itu, untuk dikatakan kepada Raja Neraka. Dasar, kenapa baru datang? Aku pergi mencari obat penghilang ingatan ini. Setelah meminumnya, peristiwa penasukan hari ini akan dia lupakan sepenuhnya. Kamu memang perhatian. Bodoh. Aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk membunuh orang, agar bisa naik tahta. Putri, apa rencanamu selanjutnya? Mana dia? Jangan. Putri, dia begitu kejam pada ibumu. Kalau dia mati dengan mudah, bukankah terlalu murah baginya? Kau juga benar. Dulu aku menyaksikan sendiri ibuku mati di hadapanku. Rasa sakit ini akan kubicarakan juga padanya. Seluruh waktu, Zhao Guanlan paling menyayangi Zhao Waner. Maka aku akan hancurkan yang paling dia sayangi. Aku akan membuatnya menyaksikan sendiri. Zhao Waner menderita, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sisi, Zhao Waner ada Yi Xiaoyao, dan juga monster kecil yang sangat kuat itu.
Sepertinya kita tidak punya kesempatan. Orang yang paling mudah diabaikan. Seringkali paling mudah berhasil. Maksudmu dayang di sisinya? Sembunyikan orang itu untukku. Jangan sampai ketahuan. Kurang ajar. Masa memperlakukan perempuan dengan kasar seperti ini? Sungguh keterlaluan. Pergi. Putri, Tuan Chao. Cekat APA. Aku kan bukan orang gila. Saya He. Kamu mau pulang ke kampung? Untuk menaburkan dupa di makam orang tuamu? Benarkah? Sejak masuk istana, aku belum pernah keluar. Bahkan tidak sempat melihat wajah orang tuaku untuk terakhir kali. Tentu saja boleh. Sangat mudah. Kamu hanya perlu memasakkan ini ke makanan Jawaner. Putri pasti akan mengizinkanmu keluar istana. Jangan, Putri. Putri Agung adalah penyelamatku. Aku tidak bisa berkhianat. Badak hina. Diberi kesempatan baik malah menolak. Hengwell. Kalian mau apa? Kamu mau lakukan atau tidak? Kamu mau apa? Anak, serang. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak mau setuju, aku akan memotong lidahmu dan menyerahkanmu kepada ayah dan anak ini. Aku lakukan. Aku lakukan. Shaha, di mana Xiaoqi? Junzu dan suaminya mendengar kamu sering susah tidur di malam hari, jadi pagi-pagi sudah pergi mencari obat. Katanya mau membuatkan dupa penenang untukmu. Siahe, kenapa kepalaku terasa pusing sekali? Kalian berdua, masuk dan hancurkan kehormatannya. Tidak, Putri bilang hanya akan memasukkan obat. Berkurang ajar. Putri bertindak, tidak perlu kamu ikut campur. Pergi. Atau kamu juga akan kena. Putri Agung yang terhormat ternyata dilecehkan dua pengemis. Setelah Zhao Guanlan tahu, pasti dia akan hancur. Saat itu, negara Hua akan kacau. Ibu dan Demu. Akhirnya bisa Han Shuang balas. Aku dapat jadi kaisar dengan mudah. Bodoh. Dengan dupa penenang buatan Xiaoqi, ibu pasti bisa tidur nyenyak. Aku sudah hidup setengah umur. Baru pertama kali merasakan putri. Kakak akan menyayangimu sekarang. Cari mati. Berani-beraninya mengganggu ibuku. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Yangan. Aku bilang, adalah Zhao Hanshuang dan kekasihnya, Chao. Kau Butzi. Ayah, cepat ke sini. Kok mukamu merah sekali? Ayah, tenang saja. Xiaoqi tidak akan biarkan orang lain masuk, mengganggu kalian berdua. Siapa yang Vegeta berani? Berani mencoba membunuh kaisar negara ini. Aku tidak ingat apa-apa. Kalian orang-orang tak berguna, ngapain aja sih? Kalau ayahanda ada apa-apa, putri ini akan membasmi 9 marga kalian. Hans Huang. Kau sudah lama menyimpan dendam padaku. Kenapa hari ini? Ayahanda, masalah Zhao Zheng itu salahku.
Mau dihukum atau diapa? Hans Huang tidak akan bersuara. Kau bisa berpikir seperti itu. Aku sangat terharu. Ayahanda, jangan tertipu olehnya. Kaisar, Kaisar. Xiao Hans Huang. Hari ini aku akan membuat ayahanda tahu wajah aslimu. Apa yang kau bicarakan? Putri ini tidak mengerti. Kalian berdua, di hadapan Kaisar. Kalau ada setengah kata dusta, aku akan memuntir kepala kalian. Untuk dijadikan bola tendangan Xiaoqi. Nona kecil, kasihanilah. Kasihanilah, dia. Dia yang menyuruh kami menodai kesucian putri mahkota. Semua dia yang menyuruh. Apa? Kurang ajar. Aku sama sekali tidak kenal kalian. Ayahanda, mereka berdua, pasti mereka yang disuruh untuk memfitnahku. Aku sudah berubah. Ayahanda. Kaiser, tolong lihat. ITU Batangan Emas Perbendaharaan Negara. Apa penjelasanmu lagi? Selain keluarga kerajaan, tidak ada yang bisa mengambilnya. Xiao Hans Huang. Kau masih tidak mau mengaku? Fitnah. Batangan emas ini. Pasti kakak yang mengambilnya. Mereka bekerja sama untuk memfitnahku. Bagaimana mungkin aku punya anak? Yang begitu jahat seperti kau. Benar-benar bukan aku. Ayahanda, pergilah padaku. Ko bilan bukanko. Lalu siapa? Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Katakan yang sebenarnya. Ya. Adalah Cao Buzi. Dia yang menyuruhku. Ayah, kesehatanmu? Cuma flu ringan, tidak apa-apa. Berani sekali kau. Penggawa. Bawa Cao Buzi ke hadapanku. Kakek Xiaoqi punya cara. Oh, Xiaoqi, APA karamu? Xiaoqi pergi dulu. Aduh, lepaskan aku. Kamu si anak kecil. Anak kecil. Kaisar, hamba menghadap Kaisar. Kaisar. Kurang ajar. Kamukah yang membujukku? Cepat mengaku. Mungkin ayah masih bisa memaafkanmu. Kaisar, meski aku diberi 10 nyali, aku tak berani membujuk putri. Merekalah yang berniat memberontak, Kaisar. Cao Buji, kau memfitnah. Memantakakan menyera sebelum melia petit mati. Kamu kenal ini? Giokku, kenapa ada di tangannya? Cao Buzi, aku ingat giok ini. Adalah hadiah Perdana Menteri Cao untuk ulang tahunmu. Kenapa ada di tangan menantu kerajaan? Penjahat, cepat mengaku. Tidak mau mengaku. Ya, aku yang akan membantumu bicara. Ini jatuh saat kamu menguping. Ketika aku dan Wan Er sedang berbicara. Benarkah ini? Kamu mengada-ada. Anak Sirang Perdana Menteri. Mana mungkin melakukan hal yang hina seperti itu? Harus cepat cari cara membuatnya diam. Agar tidak mengatakan hal yang merugikanku. Dia ingin membungkamnya. Benar-benar wanita jahat. Cao Buji takut APA? Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Ayah pasti akan membelamu. Dasar perempuan sialan, mau lepas tangan dariku? Jangan harap. Kaisar, Kaisar. Semua ini dia yang menyuruhku. Kaisar, hamba tidak bersalah. Ayah, benar-benar bukan aku. Adalah Zayahi. Dia yang ingin memanfaatkan kakak. Zayahi? Bawa orangnya ke sini. Hamba hina. Kau tahu salahmu? Putri, Xiahe tahu salah. Xiahe tidak seharusnya memberi putri obat. Malam itu, kamukah yang mengutak-atik makananku? Xia Pontamati. Xiahe telah merusak kehormatanmu. Apa? Bukan, ayah. Malam itu adalah Xia Yao. Dialah yang menyuruh Xiahe. Xiahe pantas dihukum mati. Putri, di kehidupan selanjutnya, hamba akan menjadi budak untukmu. Bangset. Bagus. Kalian semua memihak dia. Jangan mendekat. Hans Huang. Jangan gegabah. Sipat letakan peso belati ITU. Mengapa? Mengapa dia bisa menjadi putri mahkota yang terhormat? Sementara aku
Hanya perempuan kasar yang arogan? Apapun yang kau inginkan, hamba bisa memberikannya. Sipat lepaskan Warner. Zhao Xuan. Jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Hati-hati terjebak sendiri. Kau ini siapa? Berani-beraninya mengajariku? Si tua bangka. Hari ini, aku akan membuat orang yang paling kau cintai mati di hadapanmu. Xiao Kui. Tangkap dia. Masukkan ke penjara bawah tanah. Ayah. Ayah. Tabib mengatakan ayah. Anak baik. Jangan menangis. Hamba tahu. Hamba tahu waktu hamba tidak banyak lagi. Semua orang pasti mati. Tidak ada yang istimewa. Hamba ada satu hal untuk disampaikan. Sampaikan perintah lisan hamba. Kerajaan Hua akan mewariskan tahta kepada Ye Xiaoyao. Ini sama sekali tidak boleh. Seorang penguasa negara harus bisa menerima semua hal dan memikirkan seluruh dunia. Prajurit naga. Kau layak memikul tanggung jawab besar ini. Yang mulia. Yang mulia sudah tahu semuanya? Sayangnya, hamba tidak bisa melihat cucu cicit yang memenuhi rumah. Ayah. Yang mulia telah wafat. Ayah, sepertinya kaisar ini harus kau jadilah. Pendeta besar kuil naga mengucapkan selamat atas penobatan prajurit naga. Hidup yang mulia selama-lamanya. Xiao Qi. Mulai sekarang, kau akan menjadi putri kecil yang dikasihi semua orang. Apakah akan ada tanghulu yang tak habis-habis dan kue kacang hijau? Si rakus kecil.